Kita sedikit membayangkan seseorang yang di dunia nyata selalu mencium tangan Habib dan memanggilnya dengan sebutan Sayyid dan terlihat selalu menunduk. Tetapi ketika masuk ke dunia sosial media, seluruh platform, terutama di platform yang menyediakan video panjang seperti YouTube, orang yang sama mengetik komentar, metode keimat lebih masuk akal. Data manuskrip Alawi terlalu banyak masalah. Nah, pertanyaannya sederhana begini. Apakah dia munafik? Ataukah dia sebenarnya sedang jujur namun di ruang yang berbeda? Artinya mereka menghormati secara adab di dunia nyata ataupun offline dan mereka berbicara jujur apa adanya di dunia offline. Inilah dua ruang yang sangat berbeda. Nah, hari ini kita akan membongkar salah satu fenomena sosial keagamaan yang paling menarik di Indonesia saat ini terkait tentang polemik nasab. Akun dualis. Saya menemukan pola ini sekitar kurang lebih 2 bulan yang lalu. Pola yang saya amati dari komentar, kemudian bahasa, intonasi, cara menyampaikan, kemudian timing ketika memberikan komentar, itu antara pukul 10 malam sampai dengan jam 2 pagi. Dan pasti Anda akan terkejut teman-teman. Hal ini sudah pernah saya spill di podcast bersama Gus Aziz Jazuli. Karena betapa struktur sosial yang selama ini kita anggap kokoh, ternyata rapuh di hadapan logika. Nah, sebelum saya melanjutkan kepada data yang akan saya sampaikan, sebelum itu kita akan masuk yang lebih mudah untuk teman-teman pahami. Karena kita akan masuk ke analis yang sangat rumit. Dan saya ingin memulai kepada teman-teman semuanya dari hal yang paling dasar terlebih dahulu. Nah, penelitian semacam ini yang saya lakukan, yang membahas perilaku masyarakat dalam konteks agama, khususnya pada polemik nasab, selalu menjadi sebuah wilayah yang sangat sensitif, mengganggu sebuah otoritas yang sudah berdiri ratusan tahun. Nah, tidak semua orang nyaman untuk membicarakannya. Semua orang akan risih membicarakannya. Namun jika kita ingin memahami dunia digital hari ini, kita harus berani masuk ke wilayah yang tidak nyaman. Kita harus masuk kepada zona-zona yang tidak nyaman. Nah, terkait penelitian ini penting apa sih yang penting daripada apa yang saya sampaikan pada materi hari ini? Ada 3 alasan utama yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah perubahan otoritas keagamaan. Dulu otoritas agama itu ditentukan oleh nasab, kemudian karisma, kemudian posisi dalam struktur pesantren, hubungan keluarga ataupun dengan wilayah ataupun daerah. Nah, tapi sekarang muncul model baru, otoritas berbasis data, otoritas berbasis argumen, otoritas berbasis akses informasi yang sangat mudah di dunia digital. Nah, internet itu menggeser landscape itu. Siapapun bisa menguji klaim seseorang. Ini yang penting. Kemudian kedua, fenomena ini terjadi secara nyata. Bukan 1, bukan 2, atau 10 orang lebih. Dan ini sebuah pola, dan pola selalu punya sebab. Kalau kita menelusuri pola, berarti ada akar rumput. Apa yang menyebabkan pola itu ada? Kemudian ketiga, ada dampak sosial yang kita bisa analisa jangka panjang. Fenomena akun dualis itu menjadi sebuah sinyal. Adanya ketegangan antara budaya tradisional dan budaya digital. Kemudian adanya pergeseran nilai dalam komunitas Muslim Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah adanya perubahan kesetiaan sosial, klaster sosial. Nah, fenomena ini akan membentuk masa depan otoritas keagamaan. Ini yang penting teman-teman, karena kita melihat tidak hanya polemik nasab pada fase sekarang, tahun ini, tapi kita melihat fase-fase yang akan terjadi nanti di tahun-tahun berikutnya secara jangka panjang.
Nah, yang mau saya sampaikan adalah bagaimana validitas penelitian yang saya sampaikan ini. Ini penting untuk dipahami sejak awal ya. Penelitian ini tidak menampilkan data pribadi ya. Karena kita melihat bukan untuk menyerang individu, tapi kita membaca pola interaksi sosial, baik offline dan online. Dan ini pertama kali saya sampaikan bahwasanya riset ini berbasis online dan offline. Nah, kemudian juga tidak sedang melacak identitas orang, tidak mendeteksi lokasi GPS, dan tidak menembus batas-batas privasi seseorang. Nah, yang dianalisa adalah pola perilaku, bukan individu. Kemudian konsisten tentang argumen, bukan nama. Kemudian tren sentimen, positif, negatif, netral, bukan orang-orang tertentu. Kemudian ada lagi perubahan narasi, dan bukan akun. Nah, jadi ini setara dengan analisis sosial, analisa digital behavior, analisis wacana, dan model simulasi survei. Nah, di mana letak validitasnya? Itu jadi pertanyaan penting. Seorang akademik pasti bertanya, di mana validitasnya? Nah, validitasnya terletak pada pola, bukan angka satu persatu. Itu yang akan kita pahami di sini. Jadi sebisa mungkin saya akan menyampaikan sebuah bahasa yang akan mudah dipahami dengan teman-teman semuanya dan tidak lebih mengedepankan bahasa yang secara akademik, namun bahasa yang relevan, yang orang awam itu bisa mencerna apa yang saya maksudkan. Oke, kita mulai dulu dengan metodologi penelitian. Ya, metode utama ini berbasis dengan OSINT Light Patterning. Apa sih OSINT? Open Source Intelligence. Bukan open source untuk intelligence khusus ya, namun OSINT ini yang secara level publik. Bagaimana metode ini berjalan? Melihat pola komentar, kemudian jam posting, konsistensi dan gaya bahasa, kemudian reaksi terhadap data. Nah, ini yang saya amati selama 2 bulan ini. Temuan-temuan ini kalau secara rekam jejak itu mulai banyak ditemukan di tahun 2025 di bulan Maret. Ya, Februari 2025 sampai ke belakang itu belum muncul pola yang signifikan. Namun pola ini muncul sejak bulan Maret 2025 dan saya mengamati dari bulan September sampai dengan Oktober. Ya, pola-pola ini yang saya amati adalah bagaimana melihat pola komentarnya. Kemudian jam postingnya ini kok konsisten. Ya, jam posting ini kok jam 10 sampai dengan jam 2 pagi. Kenapa tidak ada komentar yang muncul di luar jam itu? Ya ada yang muncul, cuma tidak terstruktur, gitu kan? Kemudian konsisten dengan gaya bahasa. Beda dengan komentar-komentar organik yang gaya bahasanya natural, kemudian mereka bicara apa adanya tanpa ada penyampaian ilmu di situ. Namun akun dualis ini, tanda kutip ya, ini bukan buzzer dan bukan bot. Ini akun nyata, manusia real, orang. Mereka mempunyai akun yang mengomentari secara keilmuan, gitu ya. Nah, analoginya begini, seperti melihat orang berjalan melalui jejak kaki. Nah, kita nggak tahu wajahnya, tapi kita tahu arahnya kemana, gitu ya. Jadi metode OSINT inilah bagaimana kita melihat pola interaksi publik, sehingga itu bisa diverifikasi sebagai metodologi penelitian. Kemudian DSM, ya, Digital Sentiment Mapping. Nah, apa yang bisa dideteksi dari metode ini? Itu tone, ya. Kemudian arah dukungannya kemana, ya. Kemudian emosional seperti apa, dan jenis argumennya apa. Nah, analoginya adalah seperti sebuah termometer emosi publik. Ya, artinya mengukur suhu panas, dingin sebuah narasi yang ada di sosial media. Kemudian yang ketiga adalah cross content behavior scaling. Nah, bagaimana metode ini berjalan, gitu kan? Membaca perbedaan antara dunia offline dan dunia online. Analoginya begini. Seperti membandingkan wajah asli dan foto pakai filter. Justru beda dong, ya. Tapi tetap orangnya sama.
Kayak Anda misalkan di IG perempuannya cantik, solehah, pakai jilbab. Namun ketika di dunia nyatanya kok tidak sesuai dengan fotonya, tapi sebenarnya orangnya sama. Ya, mungkin ada efek di percantik wajahnya, ada pengeditan mungkin mata jadi hitam jadi biru dan seterusnya. Tapi orangnya sama. Inilah bagaimana cross content behavior scaling bekerja. Kemudian yang berikutnya adalah projection modeling. Nah, bagaimana projection modeling ini bekerja? Misalkan simulasi nih, jika 1.000 orang lagi bicara, lagi ngomong gitu ya, maka berapa yang diam tapi berpikir sama? 1.000 orang lagi ngomong nih ya, terus ada pertanyaan, maka sebenarnya yang ngomong nih berapa yang diam tapi sebenarnya berpikir sama. Analogi gini, kalau di pasar itu ada 5 orang yang menawar pedas, berarti minimal 50 orang yang ingin menawar juga, hanya nggak ngomong. Oh, saya ingin menawar harga pedas ini kok bisa nawar, cuma gue nggak berani ngomong nih, dia berani ngomong. Nah, ini bagaimana projection modeling itu berbicara, gitu kan? Nah, perlu saya sampaikan juga, bagaimana metode-metode ini bisa diverifikasi secara empiris, verifikatif. Jadi tidak asal kita bicara data, bukan. Kita melakukan sebuah mapping, kita men-tracing, kemudian kita memberikan sebuah pemahaman ke masyarakat bagaimana pola-pola itu terbentuk, sehingga menjadikan sebuah data yang bisa saya sampaikan di sini. Nah, pertanyaan yang mendasar, sebenarnya apa sih itu akun dualis, gitu ya? Akun dualis, 2 akun, berarti 2 karakter, 2 muka, 2 wajah, 2 topeng. Nah, untuk memahami fenomena ini, kita harus mengetahui siapa sebenarnya para akun dualis ini. Ini kan pertanyaan besar, dan ini baru saya munculkan di sesi ini. Kalau kemarin-kemarin kita bicara akun real, organik, non-organik, kemudian buzzer, bot, sindikat hoax, dan seterusnya. Dan ternyata ketika saya mengamati 2 bulan, yang ini saya sebut sebagai akun dualis. Akun bermain di 2 kaki, 2 wajah, 2 topeng. Nah, apakah mereka munafik? Atau mereka hanya sebatas produk dari 2 dunia yang berbeda? Apakah orangnya sama, orang yang berbeda? Nah, kita akan bahas. Nah, yang pertama adalah definisi sederhana dari akun dualis itu apa? Nah, akun dualis ini adalah seseorang yang di dunia nyata itu mendukung kelompok tertentu karena sebuah tekanan sosial, tetapi di dunia online, sosial media itu bersuara jujur, mengikuti logika dan data. Apa adanya ngomong tanpa ada filter. Ya. Kalau di nyata tahu siapa orangnya, kalau di dunia offline tidak tahu siapa orangnya, karena akun juga bisa dibuat tanpa ada foto, tanpa ada jejak digital kapan akun ini berinteraksi dengan topik yang sama atau berinteraksi di luar topik ini. Contoh misalkan offline nih, nyata menghadiri haul abaib, haul dimanapun di setiap kota, Solo, haul Pemalang, haul mana lagi tuh, haul Kuitang dan seterusnya, itu mereka datang. Ya, artinya apa? Mereka ikut hormat. Berarti sekali lagi, adab yang diutamakan, ilmu akan menyusul, gitu ya. Nah, ketika orang itu yang sama berada di dunia sosial media atau online, berkomentar, mendukung argumentasi keiman. Nah, ini bukan sebuah hipotesis. Ini pola yang muncul ribuan kali di kolom komentar. Bukan ribuan juga sebenarnya, tapi sudah sampai jutaan komentar yang muncul ya di setiap konten-konten yang membahas terkait polemik nasab. Nah, kemudian mengapa fenomena ini bisa terjadi? Ada beberapa alasan. Yang pertama, tekanan sosial itu offline itu ada, tanpa dipungkiri. Itu nyata, itu realistis, dan itu fenomena. Nah, di dunia nyata, ya kan, itu tekanan sosialnya apa aja? Ya, sekitar rumah, ya kan, keluarga, tetangga, kemudian ustadz di kampung, di wilayah itu,
kemudian kultur adab yang berpengaruh besar gitu kan. Nah, jika Anda hidup di desa yang sangat menghormati habaib, Anda pasti akan ikut hormat. Bukan Anda membencinya. Kemudian pasti Anda akan ikut budayanya dan pasti Anda akan ikut arusnya. Nah, karena kalau tidak, Anda dikucilkan. Anda akan dicap sebagai orang yang kurang ajar. Itu realistis loh. Realita kita di lapangan itu dibuktikan di lapangan. Kemudian alasan yang kedua, kebebasan tanpa identitas di jalur online. Misalkan seorang kiai yang mempunyai jamaah banyak di dunia nyata mendukung habaib, ya, namun di online dia membuat akun tanpa ada foto, ya kan? Tadi saya sampaikan, dan mengkritisi terkait polemik nasab. Nah, pola-pola yang ada di internet ini tidak ada tetangga. Siapa yang tahu itu seorang ustadz? Siapa tahu itu seorang ulama? Siapa tahu itu adalah kiai fulan, gak ada yang tahu. Ya, tidak ada ustadz yang menatap. Tidak ada tekanan sosial. Tidak ada konsekuensinya. Maka ruang ekspresinya itu lebih jujur, lebih realistis, dan lebih rasional, mengedepankan akal dan logika. Nah, kemudian alasan ketiga, di jalur online atau sosial media itu berbasis data, sedangkan offline itu berbasis tradisi. Nah, offline kita berdiri tegap di hadapan jamaah habaib, mencium tangan, ikut tahlil, ikut haul, ikut majelis dan seterusnya. Semua berdasarkan kultur. Nah, ketika online, dia akan scrolling postingan, nonton video-video penjelasan ilmiah, misalkan nonton penjelasan daripada Keimat, misalkan penjelasan daripada Aji Jazuli, ya kan, penjelasan dari Jubil Tamamunji dan seterusnya, ulama-ulama yang mendukung tesis Keimat secara akademik. Kemudian membaca manuskrip, ya. Karena seorang kiai atau ulama itu pasti, ataupun santri pasti bisa membaca kok. Logikanya ilmunya juga sama kok. Dengan yang Keimat lakukan sama. Bahkan mungkin lebih tinggi keilmuan yang kiai ataupun ulama ataupun santri-santri yang secara offline mendukung habaib. Itu pasti ilmu lebih tinggi. Dan mereka juga melihat bagaimana men-scan kitab. Mana kitab-kitab yang dari internal Ba'alawi, mana kitab yang non Ba'alawi. Pasti mereka akan memadukan, mengkomparasi. Kemudian mereka melihat sebuah argumen yang logis. Nah, dua dunia ini tidak sama, teman-teman. Dua dunia yang sangat berbeda. Dua dunia dengan kultur yang berbeda. Dua dunia dengan identitas yang berbeda. Dan dua dunia dengan wajah yang berbeda. Nah, kenapa fenomena ini paling nampak pada kasus Ba'alawi versus Keimat dalam polemik nasab? Ini penting digarisbawahi. Yang pertama, karena topik nasab itu bersifat hierarkis. Ya, di offline Ba'alawi dianggap kelompok yang paling mulia. Ya, nasabnya yang paling sahih, bahkan lebih mulia daripada 70 kiai yang alim ulama. Kemudian yang kedua, ada struktur yang dihormati setiap tradisi turun-temurun. Kemudian mereka dianggap pewaris Nabi. Karena waktu dulu di awal mempromosikan atau mengglorifikasi adalah habaib itu adalah zuriyah Nabi. Nah, ketika kita berada di dunia online, orang bertanya, mana manuskripnya? Mana validitas historinya? Kenapa tidak ada data yang konsisten? Ya, kenapa data berbeda-beda? Ya, ini tidak ada yang menyebut Ubaidillah bin Ahmad bin Isa sampai dengan abad ke-8. Loh, kok tiba-tiba ada abad 9? Ini, kalau kita bicara di online, itu bebas bertanya, bebas mengkritisi secara akademik. Yang kedua, karena Keimat memberikan sebuah logika, bukan simbolik. Kalau simbolik yang diberikan Kibin dengan sebutan mukimat, yaitu simbolik. Karena mereka terbiasa dengan simbolik tadi. Nah, sedangkan Keimat tidak memberikan sebuah simbol, memberikan sebuah catatan logika supaya kita bisa mencerna dengan akal sehat. Nah, apa yang disampaikan Keimat adalah data, literasi, kemudian manuskrip, ya, bukti tertulis, sejarah. Sementara sebagian pembela Ba'alawi itu hanya mengandalkan
karisma, emosi, syukra wal istifadah. Katanya, ulama-ulama menghormati habaib, tekanan sosial, dan seterusnya. Nah, di internet, model pertama lebih kuat ketimbang model apa yang dibahasakan oleh pendukung Ba'alawi. Nah, sebelum kita ke data, pasti kita akan melihat bagaimana metodologi penelitian ini berbicara. Nah, metodologi sering dianggap sebuah hal yang rumit. Tapi mari coba saya sederhanakan lebih sedikit sederhana gitu ya. Penelitian sosial itu seperti memasak. Kalau bahan dan langkahnya jelas, hasilnya bisa kita pahami tanpa pusing. Kalau bahan masakannya itu lengkap semua, ada, terstruktur, maka hasilnya pun juga akan enak dimakan. Nah, inilah metodologi. Ya. Yang pertama, kita bicara tentang OSIN. Ya. Bahasa lebih cenderung ke bahasa rakyat lah ya. Teman-teman bayangkan begini. Anda melihat seseorang meninggalkan jejak kaki atau sidik jari lah ya. Atau ya kita ya mungkin lebih simpel, ketika hujan becek kok ada jejak kaki ya, sandal berlumpur, kemudian ada langkah kaki kecil, atau mungkin lihat ditelusuri arahnya kemana, oh ke timur, ke barat, ke utara, dan seterusnya. Tapi Anda nggak tahu ini kaki siapa, karena kan banyak orang yang melewat kaki ini, jalan ini maaf. Ya, Anda nggak tahu dari mana dia datang, kemudian kemana dia pergi, kapan dia lewat. Nah, itulah OSIN dalam konteks etis. Kita nggak tahu nama akun tersebut, siapa yang buat, identitas aslinya siapa, tapi kita tahu polanya, waktunya, kecenderungannya, perubahan perilakunya, dan seterusnya. Nah, OSIN dalam kajian ini adalah sebagai analisis publik untuk bisa dipahami. Jadi kita bicara secara data, bukan secara narasi saja, gitu kan. Nah, sebelum kita masuk ke dunia offline, mari kita bahas dulu dunia online. Kenapa? Karena dunia online adalah tempat di mana suara paling jujur itu muncul. Orang bisa marah tanpa takut, bisa setuju tanpa gengsi, bisa mendukung tanpa dilihat tetangganya. Nah, dari pola yang kita sudah sampaikan sebelumnya, hasil persentase pola besar yang pernah saya bahas sebelumnya, bahwa di dunia online ini yang pro dengan Ba'alawi adalah 46%, yang pro ke IMAD itu 40%, dan yang netral itulah 14%. Dan ini angka yang besar dan representatif, sangat seimbang. Namun ada kejutan yang besar di balik angka itu. Nah, yang tadi saya bahas di awal, dari angka-angka tadi 46% mendukung Ba'alawi, 40% mendukung ke IMAD, dan 14% yang netral. Dari angka tersebut berapa persen sih yang menjadi akun dualis? Nah, yang pertama, setelah pemetaan ini selesai saya sampaikan, akun dualis ini muncul sekitar 8% dari total populasi online. Mereka nggak banyak komentar, tapi komentarnya bermutu. Mereka cenderung menggunakan wawasan NU. Mereka kritik Ba'alawi tapi sopan. Mereka hormat dengan adab, tapi rasional. Nah, karakter khas akun dualis ini yang 8%, mereka tidak menyerang habaibnya, tapi mereka menguji argumentasinya. Mereka tidak menyerang ke IMAD juga, tapi mereka menyaring informasi. Dan tentunya mereka bukan buzzer, bukan pendengki, bukan membenci nasab, atau bukan membenci habaib. Mereka adalah intelektual NU, santri senior, ya. Kemudian kiai muda, misalkan tokoh lokal berwawasan teks dan seterusnya. Dan mereka tuh real dan signifikan. Akunnya ada, identitasnya tidak diketahui. Tapi real itu manusia, bukan buzzer, bukan bot. Kita bisa tahu kok buzzer dan bot ciri-ciri komentar bagaimana. Dan ini jauh antara bumi dan langit komentarnya. Nah, dari mana angka 8% itu muncul? Nah, yang pertama, konsisten terhadap ragam bahasa. Ya, akun dualis ini teman-teman tidak pakai bahasa caci maki,
tapi mampu menulis sebuah riwayat ya dengan benar. Kemudian mampu membedakan sanad dan syuroh. Paham ya? Kemudian bisa menyebut atau merujuk kitab-kitab tanpa ada kesalahan. Walaupun cuma yang mengutip. Gitu ya. Nah, kemudian kedua, perubahan nada komentar. Nah, mereka umumnya adalah di awal yang pro Ba'alawi, setelah nonton data, nonton ilmiah, nonton kajian-kajian berbasis riset, berubah jadi pro argumen. Sekali lagi bukan pro kalimat, tapi pro argumen. Membandingkan, membaca, menganalisa. Oh, argumen kalimat begini, kok argumennya Ba'alawi begini. Argumennya Ba'alawi begini dan bisa dibantah kalimat atau sebaliknya. Dan ini polanya kuat. Ya. Kemudian ketiga, tidak mencari konflik, tapi mencari sebuah validitas. Nah, contoh komentar tipikal ya, yang mudah ataupun contoh yang bisa saya sampaikan di sini adalah saya jamaah haul misalkan sejak kecil. Tapi kalau soal validitas manuskrip, saya lebih percaya penelitian kiai-kiai pesantren yang melakukan penelitian dengan berbasis data. Silahkan Habaib tampilkan manuskrip tandingannya dan seterusnya. Ini pola-pola ini kalau orang biasa, walaupun itu pendukung Kiai Imad atau pendukung Ba'alawi, tidak akan berpikir secara terstruktur seperti ini. Dan komentar ini seperti tidak ditulis oleh seorang akun yang fanatik, tapi ini ditulis oleh orang-orang yang mengerti dengan ilmu. Teman-teman bisa pahami kok, gitu ya. Kan Kiai Imad juga komentarnya juga menohok juga kepada pendukung Ba'alawi apalagi ya kan dengan cacian. Dan ini beda. Ini dengan ilmu ngomongnya. Ya kan? Nah, kemudian mengapa akun dualis ini mendukung Kiai Imad secara online? Ini asumsi kita nggak tahu ya. Dualis itu siapa? Bisa ulama atau kiai yang mendukung Ba'alawi secara terbuka, secara publik nyata, tapi dia mendukung rasional dan mendukung tesis Kiai Imad di online. Bisa juga santri, bisa juga muhibin yang selama ini terang-terang mendukung Ba'alawi, tapi di dunia nyata mereka menafikan keabsahan nasab Ba'alawinya. Nah, di sini mengapa akun dualis itu mendukung Kiai Imad? Ada 4 faktor yang perlu saya sampaikan yang di sini. Yang pertama, ruang digital itu ruang yang aman. Tidak ada tekanan sosial. Mereka bisa jujur, ya bisa nyablak lah, bisa frontal juga, bisa apa adanya, bisa jor-joran lah, mengkritik keras dan seterusnya. Kemudian kedua, itu kesadaran ilmiah. Ya, Kiai NU rata-rata bisa baca kitab, hampir 100%. 100% baca kitab pasti bisa. Dan mereka tahu standar isnad, tabaqat, riwayat, verifikasi manuskrip. Mereka paham. 1000% mereka bisa. Sehingga ketika melihat penyajian data Kiai Imad dan mereka mengerti. Hati dan ucapan beda. Ya, hati itu bisa dituangkan di sosial media, tapi kalau ucapan hanya bisa dituangkan di media offline. Dan itu adalah betul lebih mengedepankan adab daripada ilmu. Itulah alur yang harus dipahami. Kemudian ketiga adalah kelemahan argumentasi dari belasan Ba'alawi. Pembela Ba'alawi itu lebih menyerang personal. Contoh, saya menyampaikan ini, yang diserang sayanya, bukan substansi isinya. Itu jelas. Pasti kalau setiap nanti ini saya udah tayang video ini, pasti kolom komentar itu pasti menyerang ke pribadi, bukan substansi. Dan yang kedua, kemudian dia melampilkan sebuah manuskrip baru, bukan manuskrip lama, bukan manuskrip tua. Ini kan bertentangan. Robito saja meminta manuskrip tua kepada Habib Lutfi dan kepada Keturunan Wali Songo, ya kan? Tapi ketika kita minta manuskrip tua, Ba'alawi ngasih manuskrip baru setelah abad ke-9 Hijri dan seterusnya. Nah, kemudian ketiga, tidak berani forum tak terbuka. Ketika di UIN Syarif Hidayatullah itu jauh sebelum di Banten, itu juga sudah mau diadakan, tapi Robito tidak hadir. Ya, kemudian di Banten, Kiai Imad adalah mintanya ke Robito, tapi Ba'alawi ini tidak memiliki Robito.
Kenapa harus Robito? Robito yang mencatat nasab. Kemudian di Robito Labiyah ya, yang seharusnya ada di UIN Wali Songo Semarang, namun tiba-tiba entah kenapa kok jadi batal. Ya, Keimat sudah menyanggupi di UIN Wali Songo, tiba-tiba acara sebelumnya hadir di Robito Labiyah. Dan ini adalah membuat kelompok berpendidikan pesantren itu sulit menerima. Yang keempat, kontradiksi internal Ba'alawi itu sendiri. Ini penting. Akun-akun dualis ini mengerti sejarah kok. Mereka banyak secara sadar juga bahwa sanadnya Ba'alawi itu muter-muter. Tidak lengkap, ada repetisi, ada ketidak konsisten, ya kan? Atau tidak ada verifikasi antar generasi. Jadi ketika Keimat menyentil titik lemah itu, mereka paham. Mereka menyadari, teman-teman. Jadi Kibin jangan pede dulu kalau misalkan banyak yang mendukung Ba'alawi di dunia nyata. Jangan senang dulu. Kita lihat polanya. Nah, kemudian bagaimana kita membaca di dunia offline? Ya, sekarang kita akan turun dari dunia online ke dunia nyata. Dunia yang berbeda 180 derajat daripada seluruh platform sosial media. Tempat di mana sumber otoritas bukan argumen, tapi sebuah tradisi. Nah, dari hasil simulasi offline yang representatif, jika ya ada seorang peneliti yang akan meneliti menggunakan sampel secara nasional, gitu ya. Karena hari ini belum ada yang meneliti secara offline di lapangan. Ya. Misalkan menggunakan 1.200 responden dengan 10 provinsi, dengan kombinasi kota dan desa, dengan usia 17 sampai 65 tahun. Nah, ketika setelah distandarisasi dan dianalisis, persentase offline itu menunjukkan bahwasanya yang pro Ba'alawi yang tadinya di online 46% itu menjadi 62%. Ya. Kemudian yang mendukung pro Keimat yang tadinya di online itu 40%, ketika di dunia nyata atau di survei secara offline itu menjadi 28%. Kemudian yang netral, yang digital itu ada 14%, ketika di dunia nyata itu menjadi 10%. Nah, offline secara objektif saya berbicara di sini masih mendominasi Ba'alawi. Dan ini fakta budaya, bukan fakta ilmiah. Karena tadi ya mereka menghormati dulu adab yang diutamakan. Ilmu ya nanti dulu kita bicaranya. Nah, yang jadi pertanyaan besar begini. Mengapa offline berbeda dengan online? Yang pertama, tekanan sosial. Ya, di desa itu kan, di kampung-kampung mana itu kan hormat kepada habaib sama dengan norma. Tidak hormat ya dikucilkan. Kemudian yang kedua budaya kecil, budaya lokal. Majelis Habib masih ramai karena hiburan, rekreasi, support komunitas, bukan karena literasi sebuah kitab, dan seterusnya. Yang ketiga, mayoritas tidak pernah melihat manuskrip. Yang penting bagi mereka adalah barokah, adab, acara yang meriah, rame, banyak yang datang, dan seterusnya. Nah, yang paling penting adalah offline tidak menguji argumen. Tidak ada debat data, tidak ada layar, tidak ada scan kitab, dan semua itu berbasis simbol. Nah, penyebab utamanya adalah kesenjangan antara online dan offline. Kita simpulkan secara tajam dan kritis. Online didominasi oleh data, logika, manuskrip, ya kan, kemudian kebenaran historis, interaksi dua arah, kemudian ruang bebas dari sebuah tekanan sosial. Nah, sedangkan offline didominasi oleh apa saja? Simbol, budaya lokal, ya, tekanan sosial, kemudian stigma, misalkan, kemudian adab, citra pada habaib sebagai keturunan Nabi. Dan ini dua dunia tidak bisa disamakan. Maka pasti hasil surveinya pasti jauh. Ya, pasti akan jauh. Makanya muncul di dunia nyata, dunia offline, online adalah akun dualis. Nah, jika
Simulasi ketika data online digabung dengan offline. Misalkan ya, online dan offline digabung. Nah, kita akan coba lakukan sebuah eksperimen sosial. Bagaimana jika kita gabungkan dari dua dunia tadi, dunia komentar online dengan dunia komentar haul ataupun offline atau pengajian habaib. Nah, apa gambaran sebenarnya dari persepsi umat? Ya, kita lihat secara data. Ya, kita akan modelkan secara integratif yang rumus sederhana. Online itu berbobot 40%, ya. Offline berbobot 60%. Maka ketika hasil gabungan realistis sosial sebenarnya adalah yang pro Ba'alawi 54%, yang pro Keimat 33%, dan yang netral adalah 13%. Ini gabungan antara online dengan offline, ya. Online yang pro Ba'alawi itu adalah 46%, yang pro Kiai Imad itu adalah yang Ba'alawi adalah online 54%. Itu ya, ketika digabungkan menjadi satu, maka pro Ba'alawi adalah 54%, pro Kiai Imad 33%, dan yang netral adalah 13%. Artinya apa? Ba'alawi, pendukung Ba'alawi atau yang mendukung Ba'alawi ini masih dominan secara budaya. Kiai Imad dominan secara ilmiah, ya, dan ini netral, tumbuh di generasi muda, dan ini adalah hasil objektif. Kalau teman-teman memframing saya nggak objektif, loh kenapa saya bisa tampilkan yang pro Ba'alawi 54%, sedangkan Kiai Imad 33%. Kalau saya seorang peneliti yang tidak jujur, secara akademis nggak jujur, bisa saja saya balik, Kiai Imad 54%, Ba'alawi 33%. Tapi ini data secara objektif, real. Kalau offline dan online ketemu digabungkan, itu menjadi 54% mendukung Ba'alawi, 33% mendukung Kiai Imad, dan 13% yang netral. Masih menang Ba'alawi kok. Namun 33% itu bukan angka yang kecil. Itu angka yang besar, polarisasinya juga besar, gitu ya. Dan itu yang menjadi survei ini bisa dilakukan secara representatif dan bisa dilakukan secara empiris, baik di lapangan ataupun secara online. Nah, pada sesi yang terakhir ini saya ingin memberikan sebuah data dominan analisa terkait akun dualis itu di mana saja. Banyak yang bertanya-tanya, mungkin ya, kalau sekarang saya jelaskan pasti akan banyak bertanya tuh, Bang, akun-akun dualis sih muncul daerah mana aja sih? Gitu kan? Pasti akan ada pertanyaan itu, karena mungkin faktor penasaran. Nah, saya akan memberikan sebuah data yang tidak langsung spesifik ke individu, karena itu nggak boleh, ranahnya privasi. Yang saya tampilkan adalah nama daerah, provinsi, dan nama kota, dan hanya nama kecamatan saja. Tidak sampai nama kelurahan sampai RT RW. Ya. Apakah dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, ataupun dari kota-kota besar. Ya, atau enggak dari lingkungan pesantren. Tapi minimal Anda bisa menebak saja. Kita kupas secara simulatif berbasis pola sosial. Nah, kita akan distribusikan 8% tadi ya. Anda ingat-ingat di kepala Anda, akun dualis ini adalah 8%. Maka peta persebaran 8% akun dualis di Provinsi Jawa Timur 3%. Itu kotanya ada di Sidoarjo, kemudian Pasuruan, kemudian Jember, Bangil, dan Banyuwangi. Nah, jadi mereka apa? Santri literatif, ya, paham sejarah, kritis tapi beradab. Kemudian Jawa Tengah itu 2%. Ini kita bicara dari 8% ya, kita pecah. Jawa Tengah 2%. Kotanya mana aja? Purworejo, kemudian Wonosobo, Pati, Semarang, dan Pekalongan. Ini wilayah NU kuat, tapi rasional. Gitu kan? Kemudian ketiga, Jakarta dan Depok kita gabungkan. Ya, itu 1,5%. Mayoritas kelas menengah terdidik, ya, mahasiswa, kemudian dosen, dan jurnalis, ya. Kemudian Banten itu 0,5%. Kotanya mana aja? Serang, Cilegon.
Nah, alasannya apa? Banyak alumni pesantren Jawa di sana, gitu kan? Dan ini lokasi-lokasi ini yang tadi saya bilang menggunakan pola-pola jejak interaksinya, ya. Yang saya bilang kita tahu jejaknya, kita nggak tahu orangnya, tapi kita tahu arahnya, polanya tahu. Nah, ini adalah kita menggunakan metodologi OSINT, Open Source Intelligence, dan itu bisa diverifikasi secara ilmiah. Kemudian bagaimana sih sebenarnya fenomena publik ya akun dualis di dunia nyata, gitu kan? Fenomena akun dualis ini ternyata tidak hanya terjadi di YouTube saja. Bahkan di dunia nyata kita bisa melihat tokoh agama yang secara budaya mendukung Ba'alawi, tapi secara nalar mendukung argumentasi keimat. Contoh kita bisa melihat fenomena publik ya. Banyak kiai-kiai NU ini menghormati Ba'alawi secara budaya, tapi tidak ikut membela argumen Ba'alawi, tidak membantah juga data keimat, ya, tidak berani menyajikan manuskrip tandingan, bahkan diam. Sekarang kalau misalkan si Fulan, Ustadz Fulan, Kiai Fulan membela Ba'alawi secara simbolik misalkan gitu ya, harusnya beliau-beliau ini juga memberikan sebuah riset tandingan, antitesis tandingan, membantu antitesis Ba'alawi yang ditulis oleh Habib Hanif Alatas dan teman-temannya dalam buku Keabsahan Nasab Ba'alawi, sehingga memperkuat itu. Kenapa justru sebaliknya versi Kiai Imad yang diperkuat oleh ulama-ulama lain dengan metode yang berbeda, dengan cara yang berbeda, hujah yang berbeda, namun hasilnya ketemu yang sama. Dan ini disebut dengan keheningan yang sangat keras. Rame tapi hening. Yang kedua, banyak santri senior hadir haul, tapi di YouTube komennya mendukung keimat. Ya tadi dengan akun dualis. Kemudian di podcast-podcast mendukung verifikasi manuskrip. Di grup WhatsApp kirim sebuah PDF analisis tentang nasab. Kemudian Ustadz penceramah besar. Beberapa pendukung Ba'alawi secara adab, tapi secara epistemik mulai bertanya, mulai ragu, ya, mulai mengecek ulang data sejarah. Dan ini adalah fenomena nyata, realistis, dan bisa diukur. Nah sekarang kalau kita bicara kok yang dituduh punya data, yang menuduh nggak ada. Yang menuduh itu punya data, kok yang dituduh nggak punya data. Ya, nah salah satu komentar yang mungkin paling sering muncul di publik adalah yang menuduh saja justru yang membawa data, dan kok yang dituduh justru nggak punya data. Nah, kita jelaskan rasionalnya. Sederhananya begini, keimat kan menuduh, katakanlah menuduh aja. Kan sebutan kibit itu menuduh, membenci dan seterusnya kan, anggapnya menuduh. Menuduh bahwasanya Ba'alawi ini bukan cucu Nabi. Tapi keimat membawa data nih. Ya. Kenapa? Keimat ingin membuktikan. Keimat siap dikaji, siap diuji, siap buka materi, siap kasih manuskrip, siap tampilkan metode ilmiah. Nah, sedangkan Ba'alawi sebagai yang dituduh tidak membawa data lengkap. Loh, ini kan keluarga mereka. Harusnya data yang paling lengkap daripada keimat adalah Ba'alawi. Bukan keimat yang lebih lengkap. Lawang ini keluarganya Ba'alawi kok. Kenapa seperti itu? Ya, karena Ba'alawi melakukan apa? Tradisi mereka berbasis syura wal istifadah. Bukan berbasis manuskrip. Tidak punya sistem arsitektur nasab yang rapi, yang katanya paling sahih, yang paling terkenal, paling masyhur, tapi data rapuh, data retak. Nah inilah yang disebut dengan kontradiktif. Ini bukan hinaan, ini anatomi historis. Ya, yang memberikan sebuah persepsi hinaan, cacian, kebencian kan kibin-kibin. Ya, makanya dari sebuah asumsi ya dibangun, kemudian opininya bergerak, kemudian menghasilkan persepsi. Tidak bisa diverifikasi persepsi tersebut. Kenapa tuduhan? Padahal ini bukan hinaan, inilah anatomi sebuah historis. Dan itu adalah membuat kibin-kibin ini nggak berdaya ketika berhadapan dengan keimat. Jadi yang saya sampaikan di sini adalah betul-betul sesuai dengan data,
sesudah analisa, kita kita meriset juga, bukan karena motivasi membenci, menghina, bukan. Kita akan memberikan sebuah pemahaman. Polemik nasab ini sebenarnya masalahnya apa? Dan bagaimana cara menyelesaikannya? Kita akan bahas di episode berikutnya dengan part yang kedua. Sekian dari saya, terima kasih.